Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua di channel Aqua HD. Nah, pada video kali ini gua akan membuat aquascape ya, yaitu biotop. Gua gak tahu apakah Gua gak tahu apakah biotop itu salah satu termasuk dari bagian aquascape apa bukan. Kayaknya sih ya termasuk. Terus kalau salah ya mohon dikoreksi. Dan istilah biotop itu kalau dari definisi Google adalah ekosistem buatan manusia di akuarium rumah atau di pameran yang dibuat atas dasar pengetahuan yang didapat dari penelitian biotop di alam. Tetapi di video kali ini gua gak akan membuat biotopnya itu 100% real ya, atau benar-benar menyerupai alam banget. Misalkan dari ikan, dari jenis kayu, tanaman, harus benar sesuai dengan apa yang biotop yang kita pilih. Dan biotop itu kan memiliki berbagai jenis ya. Salah satunya kan ada Amazon, ada Asia, kemudian Amerika, kan beda-beda, banyak banget tuh jenis-jenis biotop. Dan biasanya sih orang-orang di suatu kontes biotop itu mereka kalau membuatnya itu harus benar-benar sesuai dengan biotop yang mereka pilih. Misalkan biotopnya itu biotop Asia ya, harus real sesuai apa yang ada di alam tersebut, mulai dari ikan, terus kayu dan lain-lain. Nah, kalau di video ini yang gua akan buat biotopnya itu nggak akan real 100% apa yang ada di alam tersebut gitu kan. Misalkan nih di video sekarang kan biotopnya itu akan gua buat biotop Blackwater ya, dimana biotop Blackwater itu kan keberadaannya kalau gak salah di Amazon ya, di Amerika Selatan. Dan gue pernah nonton itu di salah satu YouTube, di salah satu channel, mereka survei ke tempat tersebut, dan pas dilihat yaitu keberadaannya itu banyak banget ikan-ikan jenis tetra, kemudian jenis alligator juga banyak ya. Pada umumnya sih ikan-ikan aquascape lah kebanyakannya itu di Blackwater gitu, di Amazon itu kan, di Amerika Selatan. Nah, kali ini gue akan meniru 70% seperti yang ada di alam tersebut, tetapi sisanya mungkin agak sedikit melenceng ya. Misalkan jadi jenis tanaman, kemudian ikan juga enggak 100% sesuai. Gua akan ngasih tahu beberapa hal. Jadi tank ini adalah bekas tank Dastal yang sebelumnya gua upload ya, yang ada 2 video tuh, yang ada 2 part. Tetapi gak usah khawatir, nanti setelah video ini mungkin selanjutnya akan gue upload part ketiganya, yang dimana part ketiga itu gue update setelah 5 bulan ya. Dan setelah 6 bulannya itu gue rescape. Kenapa? Karena ada beberapa alasan kenapa gue rescape tank Dasta sebelumnya. Yang pertama, space di rumah tempat gue tinggal itu untuk menyimpan tank itu terbatas ya, hanya bisa untuk menyimpan 2 tank aja. Dan tank yang gue miliki di sini, yang pertama itu yang ini 60 x 40 x 40 cm. Kemudian satu lagi tank shallow atau tank ceper, ukurannya sama 60 cm. Terus nah yang kedua, jadi emang tank ini itu emang udah beberapa kali gua rescape. Kalau gak salah sih udah 3 kali gua rescape. Yang pertama tank ini gua buat dulu, yang pertama itu temanya itu natural, kemudian gua rescape. Usianya itu dulu sekitar 4-5 bulanan. Setelah itu rescape, kemudian gue ubah ke tema hutan. Nah, hutan di sini saya gak lama, hanya sekitar 3 bulan gue rescape lagi ke tema Dastal terakhir kemarin. Nah, tema Dastal ini gue rescape setelah memasuki usia 6 bulan. Gue rescape menjadi yang akan gue buat pada video kali ini, yaitu biotop. Terus alasan selanjutnya dikarenakan dari dulu emang gue suka aquascape itu yang simple-simple aja lah gitu kan, yang gak rewel. Kalau Dastal kan itu rewel banget tuh, harus rutin banget ganti air, gak boleh terlewat, terus CO2 nya harus tetap stabil gitu kan. Apalagi kan di sini gue membuatnya itu menggunakan tabung DIY ya dari Cison. Tapi menurut gue sih tetap aja rewel banget tuh tank-tank yang seperti itu. Yang alasan terakhir itu paling berpengaruh, yaitu budget. Ya, karena kalau kita membuat tema lain lagi ya dengan konsep baru, otomatis kan kita harus mengeluarkan budget lebih ya untuk membuat tank baru, tema baru. Tetapi ya meskipun gua ada budget ya,
percuma gitu kan, nggak ada tempatnya buat nyimpen tank baru. Itulah mengapa gue sering nge-escape tank-tank aquascape. Di sisi lain juga emang keseruan dari aquascape ini menurut gue yang pertama itu dari segi nyeting ya, dari setting aquascape di awal ya, itu sih menurut gue memiliki apa ya, rasa keseruannya itu di situ. Terus keseruan keduanya itu mengenai perawatan, dikarenakan dari dulu emang gue suka yang simpel-simpel aja dibandingkan dengan yang rewel. Tetapi sih dari kedua sisi tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan ya. Dan kalau dari yang rewel seperti itu sih biasanya kan tampilannya juga lebih bagus gitu kan, lebih menarik, lebih wow lah. Tetapi ya yang simpel-simpel juga gak kalah bagus sih, gak kalah menarik juga. Kayak kalau diibaratkan sih yang rewel itu memiliki nilai 10, sedangkan yang simpel itu memiliki nilai 9 ya. Itu sih dari menurut pandangan gua ya. Tapi gak usah khawatir mengenai tank Dastral sebelumnya, karena udah gua sempat videokan gitu kan, sempat gua edit, terus pokoknya intinya ada untuk update lah. Mungkin setelah video ini nanti gua upload. Kalau dibilang sayang banget untuk di rescape sih ya emang bener, sayang banget. Tapi ya mau gimana lagi gitu kan, di sisi lain juga kan gua pengen membuat suasana baru gitu kan, atau membuat konsep baru untuk di-share ke teman-teman. Siapa tahu kan pengalaman-pengalaman yang gua alami sebelumnya itu kan siapa tahu bermanfaat juga buat teman-teman yang akan membuat tema yang sesuai gua buat. Nah, mungkin itu saja sih gua sampaikan mengenai tank Dastral sebelumnya. Mungkin update-nya videonya kalau udah ada, mungkin gua upload setelah inilah 2-3 harian.
Oke teman-teman, kira-kira hasil akhirnya itu seperti ini. Dan mohon maaf banget kalau misalkan si suaranya itu berbeda, karena ini menggunakan mic dari bawaan kamera. Kalau sebelumnya kan menggunakan mic ini nih. Sekarang menggunakan mic kamera ya. Mudah-mudahan jelas terdengar oleh teman-teman yang nonton. Mungkin di sini sedikit berbeda ya dari yang pertama gua setting. Salah satunya kan di sini nih. Di sini kan tadi ada akar-akar, cuman gua copot-copotin soalnya ketutup banget si batang kayu ininya ini. Batu kayu apa yang namanya? Si kayu yang gedenya itu ketutup banget sama akar-akar, jadi gak kelihatan. Nah setelah dipindahin ke situ ke pojok, sekarang agak sedikit terlihat lah titik fokus utama di tank ini, yaitu kayu ini yang gede. Dan yang sebelumnya gua bilang tadi kan ini enggak 100% sesuai dengan apa yang sesuai di alam. Di alam tersebut kan mungkin ada ikan koki, tapi kok di sini ada ikan koki. Sebetulnya ikan koki ini tuh gue pertama nggak niat beli ikan ini, dan ikan ini itu sebetulnya bukan di sini ya, tempat tinggalnya itu di tank yang ceper yang ini. Ini juga udah beberapa kali gua rescape. Pertama itu gua buatin biotop buat koki. Dulu gua punya 2 koki, dan kenapa gua pilih yang ini? Ini tuh dulu awalnya itu nggak ada warna hitamnya, terus cuman warna merah sama putih doang. Terus di kepalanya putih, di ekornya putih, badannya merah. Cuman setelah beberapa lama gua simpan di tank ini yang gua rekam ini sekarang usianya itu sudah sekitar 2 bulan. Dan pas video tadi yang gua buat itu dulu ya, 2 bulan sebelumnya. Nah sekarang ini udah 2 bulan, udah beberapa kali gua kuras, terus udah bening banget gitu kan. Sebetulnya sih 2 hari juga udah bening waktu itu, soalnya si media filternya itu ini gua menggunakan kanister yang 4 inci buatan sendiri juga. Nah ini tuh di dalamnya itu ada media filter batu apung yang bekas tank Dastel sebelumnya, udah matur. Jadi pas gua masukin cepet banget tuh matur. Kita balik lagi ke koki. Awalnya gua gak niat beli ikan koki ini. Gua bilang tadi kan dulu awalnya itu ikan itu gak segede gini, agak kecilan dikit lah. Terus pokoknya ikannya itu dulu di tempat penjualnya itu hampir mati, udah lemes. Kemudian si ekornya itu cacat. Kalau bisa dilihat ekor sebelah sininya itu bengkok, jadi dia kalau berenang nggak sempurna, agak kesusahan. Kalau di awal dulu dikasih makan juga susah gitu kan, buat terapung ke atas dia kadang suka muter-muter gitu, karena ya buat ngontrol berenangnya itu bengkok, cacat. Nah sekarang sih udah mendingan, mungkin udah adaptasi gitu kan di lingkungan baru. Dan ternyata orang-orang kan biasanya menyimpan koki itu kan cuma ada batu-batuan terus atau polos ya, gak ada apa-apa sama sekali, cuman ikan koki doang. Gua kira gak akan cocok gitu kan ikan koki di Blackwater. Ternyata pas gua masukin, awalnya muncul hitamnya itu di sayap paling atas tuh, pertamanya dikit, terus di ekornya muncul, akhirnya jadi seperti ini. Sambil ngobrol kita kasih makan ya. Gue kalau kasih makan pilih peletnya itu yang kayak gini nih. Murah sih, ini cuman goceng, cuman 5.000. Oke, kita kasih makan dulu. Nah tip ngasih makan itu, jenis pelet itu kan macam-macam. Ada yang ngapung, ada yang terapung di atas, ada juga yang tenggelam. Nah kalau misalkan tank teman-teman itu di dalamnya itu ada akar-akar kayak gini gitu kan, ada substrat, kemudian ada hardscape-nya itu banyak banget. Nah disarankan dikasih makannya itu yang terapung. Kenapa? Soalnya biar kalau makai yang tenggelam kan nggak bakalan kemakan semua tuh, pasti ada yang masuk ke sela-sela hardscape. Nah itu kan bahaya banget, bisa jadi amoniak. Pilihnya itu yang terapung kayak gini. Kecuali kalau teman-teman di tank akuariumnya itu gak ada apa-apa, misalkan polosan lah, cuman ikan koki atau diskus atau apalah itu,
Nah, itu boleh gak apa-apa menggunakan yang tenggelam. Kita matikan dulu filter. Nah, gua kalau mau ngasih makan suka dimatiin dulu filternya, si arusnya, biar ikannya itu nggak kesusahan buat makan. Kita kasih makan sedikit aja. Nah, kan jadi si peletnya itu gak ke bawah arus ya. Kalau si filternya dalam keadaan menyala sih biasanya susah kemana-mana gitu kan si peletnya. Nah, yang tadi gua bilang kan, lihat ikan koki sekarang sih masih sedikit kesulitan ya berenangnya. Apalagi kalau dikasih makan dia susah banget kontrol untuk berenangnya. Terus ada ikan apa aja di sini. Nah, gua sebutin tadi kan biotop ini enggak 100% real yang ada di alam ya. Blackwater ini. Jadi sedikit gua campur-campur ikan-ikan lain lah. Kalau koki kan biasanya biotopnya itu batu-batuan gitu kan, atau polos. Batu-batuan sih biasanya di sungai. Yang betul itu biasanya kalau backwater kardinal tuh. Jadi di sini tuh ada ikan kardinal. Nih, ini ikan neon. Kalau neon itu si warna merahnya itu nggak nyampe ke kepala ya, nggak nyampe ke depan, jadi cuma setengah doang si warna merahnya. Tetapi kalau kardinal, kalau kardinal dia merahnya itu sampai ke bagian bawah kepala. Terus ada ikan red eye. Nah, ini yang menarik nih. Ikan paling lama yang gua punya itu red eye yang gede-gede nih. Dulu itu ini red eye yang ini nih, ukurannya itu sama seperti ini nih, yang kecil tuh, yang kecil. Ntar mana ya? Nah, sama yang kayak gini nih, yang kecil. Gua simpan di tank penampungan di bawah. Gak gua kasih makan. Gua kasih jarang-jarang banget soalnya. Pokoknya gua kasih makan jarang-jarang. Ternyata pas gua masukin ke sini udah gede-gede. Sehat-sehat. Pokoknya intinya selama tank itu matur ya bagus buat ikan-ikan. Kemudian ada ikan ini nih. Mau lupa lagi apa ya? Ini juga sama jenis tetra, cuma lupa. Ini ada zebra pink, cuman satu. Terus ada ikan favorit gue itu selain yang koki ini ada ikan sepat. Di sini ada dua jenis ikan sepat ya, tapi gue gak tahu namanya, cuman dari segi harga beda. Nih kalau ikan sepat dengan harga 8.000 kayak gini nih. Tara. Ini harga yang 8 ribuan, warnanya itu bagus banget pokoknya. Apalagi setelah dimasukkan ke tank biotop, si warnanya itu mencolok banget ya. Dibanding dengan gua pertama masukin ke tank Dastel. Dia malah sering ngumpet, soalnya mungkin karena cahayanya tinggi banget. Dia gak biasa di keadaan seperti itu. Tetapi pas gua masukin ke tank Blackwater, dia sekarang aktif nih. Ntar gue kebawahin dulu. Nah, pokoknya warnanya itu bagus banget. Kalau dilihat langsung agak merah-merah gitu. Nah, sekarang yang harga 5.003. Ini yang harga 8.000 sama ada dua. Bagus banget soalnya. Bagus banget pokoknya. Tuh, warnanya itu ada kayak batik-batik gitu tuh. Kayak ada batik-batiknya. Nah, sekarang yang harga 5.003. Nah, ini yang 5.003.
Jadi warnanya itu ya sedikit lah, sedikit mencolok lah dibanding dengan yang harga 8.000 tadi. Ini 5.003 seperti ini warnanya. Terus di sini itu ada ikan black ghost di bawah. Dia sering ngumpet. Ini black ghost ini ikan favorit gue sewaktu kecil. Soalnya aneh banget kan. Unik aja berenangnya gitu. Untuk tanaman yang pertama itu, oke, kita bahas tanaman. Yang pertama itu di bawah ada tanaman Amazon sword atau apa, gue lupa lagi. Terus ada anubias. Dulu daunnya itu cuma 4. Yang ini 1, 2, 3, 4. Sekarang banyak banget kan. Anubias, Amazon, terus ada kadaka. Enaknya melihara tank ini tuh kayak gini itu simple kan, yang simple. Perawatan untuk ganti airnya juga nggak harus sering-sering banget ya. Bahkan gue ganti air ini kadang 2 minggu sekali, bahkan lebih. Dan mungkin buat teman-teman yang emang punya selera beda-beda gitu kan, lebih menyukai yang berwarna gitu kan, seperti yang tank gua sebelumnya, atau yang lebih cerah-cerah, itu mungkin tank ini menurut teman-teman biasa-biasa saja ya. Kalau gua sih dari dulu emang suka yang simple-simple perawatannya. Terus gua kalau ngelihat ini tuh habis pulang kerja suka enak aja gitu, nyaman dilihatnya. Dan gua di atas punya ini nih, ini tuh nantinya gua pakai buat tanaman itu, buat terrarium atau paludarium. Cuma sementara gua simpan di tank kecil ini, dan ternyata hidup. Ini tuh namanya jenis tanaman apa ya, tanaman sepatu. Gue lupa lagi namanya. Ini tanaman sepatu ya istilahnya, tapi kalau secara umumnya itu apa ya, lupa. Dan ini tuh nggak menggunakan cahaya lampu, nggak menggunakan cahaya matahari, tetapi cuma menggunakan cahaya lampu doang. Di sini dia hidup, nggak terkena cahaya matahari sama sekali, tetapi masih hidup dalam ruangan lagi. Nih sekarang muncul bunga barunya nih. Ini tuh warna putih, nanti bagus banget kalau udah jadinya itu kayak gini. Ini ada fotonya. Dan katanya sih kalau mau munculin bunganya itu harus menggunakan cahaya yang kuat ya, cahaya matahari. Tetapi setelah gue tanam di sini, sekarang muncul. Padahal gak menggunakan cahaya yang kuat loh, atau cahaya matahari. Ini buat paludarium ntar. Cuman gue simpan dulu di sini. Buat teman-teman yang ingin tanyakan aja di kolom komentar. Next video gue akan upload video tentang updatean tentang Dustel yang menggunakan citron soda ya, yang part ketiga. Dan kemungkinan juga itu adalah part terakhir mengenai tema Dustel yang menggunakan citron soda. Dan kemungkinan besar juga suatu saat gue akan buat lagi tema Dustel lagi, atau tema-tema lainnya yang akan gue share ke teman-teman yang siapa tahu membutuhkannya gitu kan. Di sini gue bukan scaper profesional. Gue sama seperti kalian, sama-sama masih belajar, sama-sama menyukai hobi positif yang satu ini. Dan setelah update tank Dustel yang part terakhir, mungkin nanti selanjutnya akan gue upload video yang ini, yang Iwagumi. Mungkin gue sedikit gambaran aja ya, gue nyalain lampunya. Nah itu dia kira-kira seperti itu. Kalau penasaran, subscribe aja channel ini nanti, biar nanti pas gue upload teman-teman bisa langsung menontonnya, proses pembuatan tank Iwagumi ini. Oke, mungkin itu aja teman-teman pada video kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang ingin membuat tank biotop atau aquascape lainnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata-kata ataupun penyampaian yang gue sampaikan tidak sesuai dengan yang teman dapat. Mohon dimaklumi aja karena di sini kita sama-sama belajar. Oke, cukup sekian. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.